Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah dan di mana saja berada, baik di Tangsel, di Banten maupun di tanah air di Republik Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Uten Sutendi dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel. Kali ini sesuatu yang agak berbeda ini ya. Aura kita di ruangan ini luar biasa karena kehadiran seorang tamu yang tidak asing lagi bagi kawan-kawan di tanah air, adalah Lord Rangga. Beliau menyebut dirinya dan dikenal oleh banyak orang sebagai pemangku bumi dan pemimpin tatanan dunia baru. Dahsyat sekali ya. Nah, hari ini kita akan coba berbicara banyak hal tentang beliau. Kalau teman-teman di tanah air tentu sudah banyak mengetahui pemikiran-pemikiran beliau, gagasan beliau tentang bagaimana dia bisa bisa menyelesaikan perang dunia ketiga, bisa berbicara dan komunikasi dengan dengan pemerintah di Amerika Serikat dan seterusnya. Nanti akan kita cek bagaimana beliau melakukan itu semua gitu. Kira-kira gitu Pak Haji ya. Oh iya. Nah, Oke, saya kira bagus Pak. Ya. Senang sekali. Ya. Terima kasih Prof ya. Lanjut. Dan terima kasih Pak Haji Asmawi ya, bosku saat ini. Saudara, sebetulnya saya bukan sekali ini berjumpa dengan beliau ya. Saya pertama kali jumpa dalam sebuah acara dengan Pak Wali Kota. Dan kemudian setelah itu saya banyak ngobrol di chatting nih. Salah satu yang saya obrolin begini. Saya bilang sama Lord, yang you katakan itu sebetulnya benar. Saya sudah baca dan itu ada di dalam beberapa buku bestseller, kayak dalam buku The Lost Atlantis misalnya karangan Aryo Santos, bahwa dulu dunia ini adalah hanya satu daratan yaitu Atlantis gitu kan. Kemudian ada lagi satu buku yang juga tak kalah pentingnya yang dikarang oleh Stephen Eden and the Ace itu ya. Nanti saya cek nama pengarangnya itu, Eden the Ace. Itu satu buku yang luar biasa, diterjemahkan di dalam berbagai bahasa di dunia, juga menceritakan tentang The Empire itu gitu loh, kekuatan Sundaland waktu itu. Nah, tapi hari ini saya ingin lebih jauh tanya Lord itu, nanti Pak Soleh akan sambung ya, itu ceritanya bagaimana Lord ini bisa mendeklar dirinya gitu sebagai Lord dan sebagai pemangku bumi. Ini dahsyat ini jabatannya bukan main-main nih Lord. Bagaimana Anda bisa mengklaim diri Anda seperti itu? Yes. Ya, terima kasih Pak Prof ya. Dan Pak Haji Jangan Asmawi bilang ya. Prof lah, saya bukan siapa-siapa Prof. Sorry Lord. Oke. Jadi beliau kalau di Banten lebih ini ke AA Uten ya. Dan sekarang masih pantas lah ya, masih sangat muda dengan kondisi ini. Dan Pak Haji, Lord mengawali pada proses keberadaannya sebenarnya tinggal meneruskan ya. Lord meneruskan pada proses dari dinasti. Nah, dari dinasti ke dinasti itu tidak pernah putus. Itu yang dikatakan singgungan pada proses keberadaan Sundaland. Itulah yang dimaksud oleh profesor tadi adalah Atlantis. Ya, Sundaland. Maka jauh dari proses keberadaan sebelum Hijriyah ya. Kita kenal dengan adanya Sunda Day, disebutnya hari besar, hari matahari. Cuman kalau orang di luar sana dipanggil dalam proses namanya Sun. Kalau di sini orang lidah kita ya Sunda. Dan yang dimaksud Sundaland bukan hanya bagian Atlantis, tapi menunjukkan bahwa Sundaland adalah satu kumpulan kekuatan satu bumi. Itulah yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen disebut negara. Jadi kalau bicara negara bukan hanya pemerintahan di Indonesia saja, tetapi dari skup pemerintahan di seluruh kekuatan negara-negara yang disebut seluruh dunia. Dan itu berpusat pada proses keberadaannya, ada daratan disebut pusatnya. Itulah daratan Atlantis. Jadi kalau ini bumi bagi dua, dibelah, itu bentuk bilen. Iya, bilen sebelum silen. Dua daratan. Iya, dua daratan. Ada di Atlantik dalam bentuk daratan,
yang berpusat di tanah Pariangan dari ujung Brebes sampai ke Banten. Itulah tanah Atlantik. Tetapi mana lautan Atlantiknya? Itulah di lautan utara kalau kita sebut. Lautan di utara, bagian bumi utara. Ya, tapi di sana tidak ada daratan Atlantik. Ya. Nah, pada proses adanya pemangkuan dan proses ini, setiap kehidupan, apa yang disebut manusia adalah merupakan khalifah dari Allah yang Maha Berkuasa, pasti ada dong orang-orang yang ditugas. Ada yang dipilih. Nah, perkara declare atau dan bagaimana bukan saya mendeklarkan. Ya, posisi Lord di sini hadir sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru, semua diakui oleh seluruh kepala negara di seluruh dunia. Diakui. Ya, memang banyak pada persoalan jabatan Lord saat ini ya. Dari bentuk hadiah mungkin dalam artian sebut orang menyebut hadiah dari yang Maha Kuasa ini. Lord dikatakan sebagai sang pencerah. Lord dikatakan sebagai juru adil. Bagi orang-orang Sunda sebagai kunci Sunda. Ya. Kemudian Lord baru-baru ini juga dijadikan sebagai bapak perdamaian dunia. Dan banyak hal. The best ini, the best itu dan sebagainya. Itu adalah datangnya sebenarnya aslinya dari Allah yang Maha Berkuasa. Disampaikan melalui manusia. Karena kalau bicara tentang Tuhan atau Allah, kalamnya ada hanya di kitab. Ya. Tapi yang mewujudkan pada proses keberadaan itu semuanya adalah karena ada ucapan manusia. Nah, ini kita kembali kepada proses keberadaan ini. Makanya pernah saya ceritakan bagaimana munculnya raja pertama muncul di bumi. Nah, siapa yang mengangkat, siapa yang meresmikan. Dicontohkan bahwa ini adalah satu daratan, adalah Lord datang katakan, dan di situ banyak orang kayak macam di sini. Nah, boleh kan Pak Haji datang ke sini, akulah raja kalian, akulah pemimpin kalian. Boleh gitu kan? Boleh. Loh, orang yang nggak percaya di sana, gue nggak percaya lo. Ayo perang. Begitu perang, dimatiin. Lagi melawan, dimatiin kan? Lah, Artinya, akhirnya maksud saya, saat sekarang dalam posisi itu. ya sudah selesai. Karena semuanya akhirnya tadi yang sisa yang nggak mati, yang melawan mengatakan, hidup rajaku, hidup rajaku. Itulah Tuhan saat itu yang Maha Berkuasa mengesahkan. Nah, itu cerita raja pertama. Ya. Saya kira Pak Uten, kalau saya lihat, memang udah beberapa kali ini cerita terekspos ya, dari Lord sendiri. Saya ada satu hal yang penasaran Lord. Ini sebetulnya Lord ini berasal dari mana? Latar belakang ya? Latar belakangnya ya, basicnya. Kalau memang dulu pernah terpelajar atau pernah belajar tentang kerajaan, tentang sejarah, tentang histori ini, di mana belajarnya? Iya. Dan Itu menarik. Kalaupun barangkali hanya sebagai insting ya, Wangsit atau ilham, inspirasi. Jadi yang ingin saya tanyakan ini sebetulnya cerita-cerita ini yang Lord gambarkan begitu menyenangkan ya kalau mendengar itu. Dari mana sih? Saya penasaran dari mana? Apakah memang dari dulu orang tua kita menceritakan begini-begini loh, atau kita belajar, atau pada suatu saat dapat wangsit? Nah, itu loh. Kalau Lord Rangga lahir di Brebes ya. Ayahanda saya adalah Kanjeng Senopati Agung Hadagung Negara. Ya. RMH. RMH itu sana itu singkatan dari Raden Ranggajati Mustafa Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Siliwangi. Jadi ke-11 ke atas itulah ketemu Romo Sarif Hidayatullah Sunan Jati. Makanya dengan hubungan Banten bagi Lord di sana ada saudara dari abah saya itu Raden Ranggajati adalah paman Hasanuddin. Ranggajati. Iya, Abah Ranggajati itu anak pertama dari Romo Sarif Hidayatullah Sunan Jati. Lah, Romo kan punya istri 5, tapi tidak pernah mendua. Lah, di antara dari Mama Pakungwati kemudian wafat, Romo Sarif Hidayatullah Sunan Jati kemudian menikah dengan Ratu Kuning, itu buyut saya dari Kuningan. Ratu Kuning yang sekarang menjadi adipatian, dalam artian berarti ratunya Kuningan. Nah, itu lahirlah abah saya itu pertama Raden Ranggajati. Nah, itulah turun-temurunnya ini. Sampai ke Lord ke-11. Jadi ada terah memang ya dengan raja-raja dan leluhur-leluhur. Iya, dan Lord mengenal betul siapa
Itu ada tertulis, Lord. Ada tertulis. Datanya ada semua silsilahnya. Sampai ilmunya. Kalau keturunannya pasti menurunin atas ilmunya. Dan juga itu bisa dites kalau bahasanya. Jadi DNA-nya ada, iyalah. Ya tulisannya juga ada, ilmunya juga mewarisi. Nah, itu loh yang kemarin sempat kita diskusikan ya, Pak Lord, itu apa yang disampaikan Yu benar. Karena ada dalam buku saya bilang tadi, ada buku Aryo Santos atau Stephen Oppenheimer ya. Tetapi yang Yu sampaikan itu, yang Lord sampaikan terkesan kurang literasi, kurang sistematis gitu ya, kurang konseptual, sehingga orang menganggapnya itu halu. Iya, itulah makanya. Jadi dan Lord dalam menyampaikan sisi kita ini kan generasi bangsa. Yang pertama adalah punya tugas bahwa mencari kebenaran. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kebenaran. Bila pada sesuatu kaum atau seseorang melakukan itu keduanya, mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran, lalu dianggap halu atau dipersalahkan, lalu saya tanya kembali, siapa yang benar? Nah, itu kan persoalannya gitu. Lah, literasi tadi adalah justru seperti kayak misalkan dengan dari AA UTEN ya, merespon dalam bentuk literasi, sebenarnya itu tugas-tugas para profesor, ya para sejarawan, artinya bagi tugas dengan kondisi saling menguatkan di sana. Karena setiap sejarah yang ditulis, di sana ada sejarah yang hilang, ada sejarah yang sengaja dihilangkan, ada sejarah yang sengaja dibelokkan, ada sejarah yang dilakukan dengan sisi karena kemenangan. Contoh sejarah Banten, literasi tadi bisa berangkat dari mana? Bukan dari wangsit, ya, bukan dari wangsit. Misalkan karena sekalipun Lord tukang tapa ya dulu saat muda. Oh, pernah tapa, Iya, sering tapa. Saya tapa dengan guru lahir saya ada di Banten itu. Enggak, tapa di mana aja? Hampir keliling seluruh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan beberapa pulau lain. Melaksanakan kodrat alam. Oke, tapa itu di dalam gua, di sebuah masjid, di kuburan atau di apa? Bisa di gua, bisa ada di makam, bisa ada di masjid, bisa ada dalam ruangan. Karena Lord selama perjalanan 23 tahun saja itu dalam bentuk nilai tirakatnya. Puasanya Itu tiap hari. siapa yang mendorong itu atau panggilan hati? Panggilan hati sebagai dalam artian yang ditempa oleh tadi. Itulah yang Belajarnya dari mana? Orang tua. yang saya maksud, Ajar-ajar Lord, ya. berarti ada historisnya, Iya. ada perjalanannya ya dari itu. Karena begini, bagaimanapun, Lord, kalau cerita-cerita seperti ini akan dianggap halusinasi Iya. kalau kita tidak bisa menceritakan historis membuktikan itu. By data Nah, ya. by data. Makanya kalau saya dengar cerita barusan itu sedikit saya setelah memahami bahwa ini bukan halusinasi. Iya. Ada ceritanya, jangan Ada ceritanya. ceritanya. Nah, ini yang perlu dijelas, Lord. Ya. Saya kira setiap ada penjelasan seperti ini dijelaskan bahwa ini loh. Dan kenapa baru tahun 2020 Lord muncul? Loncat ya, muncul Ya. ya. Sekalipun muncul sebelumnya tapi nggak Ya, dianggap. sebelumnya nggak dianggap. Nah, kenapa? Apa ada wangsit pada saat tahun 2020 harus keluar ini? Nah, itu. Kenapa tahun itu gitu? Ya. Sebenarnya pada proses ini berhubungan dengan teknologi. Ya, kalau teknologi sudah pada saat itu sudah mencapai kepada 5G ya, belum 5G, 4G, baru 4G. Sekarang pada proses tentang kebenaran itu tidak bisa dihalangi lagi, disembunyikan lagi, karena faktor sekarang teknologi juga memacu pada proses ini. Ibaratnya ada pembantu malaikat sekarang, pencatat. Dalam artian mau Google, mau Wikipedia ya, setiap laku daripada seseorang di sana dan dicatat. Sebagai tokoh-tokoh dipublish. Lah, sebut aja, ini punten ini istilahnya tadi pembantu malaikat. Nggak, malaikat bukan malaikat yang itu ya, tapi ini maksudnya adalah departemen lah. Departemen, anggap aja departemen, sehingga petugasnya boleh ini dan itu. Lah, berkaitan satu sejarah, setiap sejarah bagi Lord berani membuktikan. Baik secara tertulis maupun secara literatur. Nah, literatur di sini kan ada satu artefak yang ditinggalkan dan sebagainya. Bagaimana Lord menggali pada proses sejarah. Lord bersekolah, karena sekolah juga pada sejarah juga suka ya. Jadi artinya gini, artinya apa yang Lord sampaikan bahwa saya pemangku bumi dan pemimpin tatanan dunia baru, itu ada dasarnya Ada dan dasarnya. mau bisa dipertanggungjawabkan Bisa dipertanggungjawabkan. secara rasional. Yes. Secara politik. Yes. Dan kenapa baru tahun 2020? Ya, munculnya 2020 karena waktu yang tepat pada proses peradaan yang ada. Dan momentum itu pasti kita sudah perhitungkan analisanya.
Lah, analisa berkaitan dengan perubahan sebuah negara, apapun dunia, ataupun situasi itu kan ada analisa. Baik analisa ditinjau dari politik, ditinjau dari politik pertahanan keamanannya, ditinjau dari politik ekonominya, bagaimana kacamata dari politik agama, dari politik ipteknya, politik pertahanan lingkungan hidup dan sebagainya, politik dan lain-lainnya. Nah, ini ada subsistem yang mempengaruhi pada situ. Bagaimana politik hukumnya dan sebagainya. Dan Lord merasa nyaman dengan posisi itu sekarang. Dan sekarang Lot merasa nyaman dan itu menjadi tugas. Kalau nggak ada yang percaya ataupun tidak mau menerima itu, silakan protes. Protes kepada Allah yang Maha Berkuasa, benar nggak itu orangnya itu? Meskipun pemerintah Ya, mau pemerintah, mau siapapun itu kan ada manusianya. atau dalam quote and quote memusuhinya, Ya, saya kira selama ini tidak pernah ada yang memusuhi ya. quote and quote. Iya, artinya tidak ada. Saat ini tidak ada. Selama Lot memangku bumi dan memimpin dunia tatanan baru, satu manusia pun nggak ada yang hadir melarang saya. Buktinya kan sempat di penjara. Tapi waktu itu belum memangku itu. Belum sebagai pemimpin dunia tatanan baru. Waktu posisi disalahkan oleh pemerintah sehingga diambil tindakan. Itu dengan Undang-Undang 1946 dianggap waktu itu adalah satu kaum kelompok ya yang dianggap meresahkan. Nah, meresahkan sehingga undang-undangnya bukan KUHP pada saat itu. Yaitu ada di 1946. Nah, ketika dihukumkan di sana, kalau namanya meresahkan itu harus ada yang dirugikan dong. Ada yang dimiskinkan. Ternyata tidak terbukti dengan keadaan itu. Lalu kemudian pada saat itu yang mengunggah videonya bukan saya, yang menyampaikan di lapangan itu bukan saya, tahunnya 2017. Jadi nggak ada korelasi dengan saya. Dan tetap saja akhirnya ditahan. Tetap aja ditahan. Makanya saatnya pemerintah juga mengembalikan nama baik saya dong. Ya. Karena makanya apa? Ketika lo di penjara, semua di penjara itu seluruh dunia. Harusnya. Nggak terjadi. Iya benar. Itu kan corona. Dengan Covid ya. Iya. Jadi kalau manusia tahu sebenarnya Pak Haji, muliakan Lot akan mulia semua. Bahagiakan Lot akan semua bahagia. Karena Lot milik ada yang punya. Oke, bentar. Soal pemangku bumi tadi, itu jabatan dimiliki oleh Lot setelah keluar dari. Yes, dan itu udah keluar. Siapa yang memberikan jabatan itu? Itu adalah dari kalangan kekuatan manusia-manusia di luar, lalu kemudian menyebutkan itu. Ya orang-orang yang sifatnya dalam artian mengangkat itu tadi, memberikan atas. Sorry, saya ingin tanya lebih detail lagi. Ketika Lot dimasukkan, diambil oleh penegak hukum, lalu disidangkan, apa judulnya dalam sidang itu? Itu tadi memberikan, cuman itu aja. Di apa namanya atas puluhan video. Video itu adalah merupakan bagian yang dianggap meresahkan. Makanya dilakukan dengan Undang-Undang 1946, bukan KUHP. Nah, saat itu, makanya Lot saat dituntut, orang semua tahu lah, di saat ada tuntutan, Lot justru memakai dengan kebesaran bajunya. Itu sebenarnya menandakan pada proses Dan setelah itu ternyata Lot masih bebas untuk membicarakan masalah hal-hal Masalah yang sama. Karena memang pada saat itu bukan masalah Bukan ini. kontennya, bukan kontennya ya. Bukan konten ini. bukan konten ini. Jadi bukan masalahnya. Masalahnya itu tadi ada video yang diunggah di tahun 2017. Kemudian saya sendiri masuk baru 19 kok.